الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah selaku Dewan Pengasuh Yayasan Hasbullah Kota Jombang. Yang terhormat Ibu Sumanung Utami SPD selaku Pengawas SMK. Yang kami hormati Bapak Arif Adimulia Eskom MSIGR selaku Kepala Sekolah SMK Kreatif Hasbullah Kota Jombang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Sehingga pada hari ini bertepatan hari Kamis 24 Juli 2021 kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara selanjutnya yakni sambutan dan acara terakhir yakni penutup sekaligus doa dan akan dilanjutkan dengan acara workshop dengan tema peningkatan mutu kompetensi guru. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah walhamdulillah bismillah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan akan langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Arif Adimulia Eskom MSIGR. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengasuh Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Agus Siti Fatimah. Yang saya hormati Pengawas SMK Kreatif Hasbullah Baru 15, Ibu Kusumanung Utami. Dan yang saya hormati dan saya banggakan sebagai ujung tombak SMK, Bapak Ibu Guru SMK Kreatif Hasbullah Baru 15 Jombang. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi. Saya akan tetap protokol kesehatannya tetap dipatuhi dan dijaga. Salam kita tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Karena dengan acaranya alhamdulillah kita dibimbing dari zaman ke-8 menuju zaman ke-9 dan bisa merasakan indahnya agama Islam. Selanjutnya acara workshop ini saya berterima kasih kepada Ibu Kusuma sudah meluangkan waktunya memberi kesempatan kepada kami SMK Kreatif Hasbullah Baru butuh bimbingan dan pembinaan yang secara berkala demi meningkatkan mutu dan kualitas dari SMK Kreatif Hasbullah. Saya teringat yang sering dikatakan apa saya, kalau mau nang sawah, pancurnya itu di Jepang, aretnya di Jepang. Bukan maksudnya ini, intinya saya itu kita sebagai guru pendidik sebelum memulai pelajaran atau kita memberikan pendidikan kepada anak, apa sih pegangan yang harus wajib dimiliki oleh seorang guru? RPP, modul, materi itu kan disiapkan sebelumnya. Sampai pertanyaan mau ke sawah, alatnya disiapkan dulu. Dari apa? Di tengah jalan. Nah, sekarang KBM Tabel 2021-2022 maka dimulai bulan depan. Nah,
maka kita akan workshop persiapan menyongsong tahun pelajaran baru di era pandemi ini. Jadi biar nggak apa yang disiapkan bagi guru, apa yang kurang. Nah, nanti Ibu Suma beliau di sini akan membimbing, membina Bapak Ibu sekalian tentang gimana sih, tentang apa sih guru tadi yang harus disiapkan, berbagai macam menjadi guru yang baik. Guru administrasinya banyak, motor dia. Jadi tidak, kalau saya di bawah berangkat jam 7, terus jam 1 pulang, Pak. Guru itu nggak selesai jam 1 pulang. Di situ kita bisa analisis ataupun sikap siswa, materi-materi atau pembelajaran yang kita berikan siswa, evaluasi, besok ketemu siswa lagi, ngajar apa, itu persiapannya harus. Itu tadi sebelum kita ke sekolah, kayak pertanyaan tadi disiapkan dulu alat-alat yang sebelum perang lah. Nah, biar tidak ada yang kurang. Kalau persiapan kita matang, insya Allah kita menjalani itu kan sudah siap semua, jadi tinggal jalan. Jadi nggak usah buku-buku. Ketika nanti ada, saya pengawas nanti, RPP-nya mana? Waduh, belum kuat Pak. Jangan seperti itu Pak. Karena ada workshop ini, kita nanti harus disiapkan semua. Itu gitu. Itu cukup dari saya kira dulu. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan tetap Bapak Ibu guru tolong dipatuhi protokol kesehatan. Saya kira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yakni penutup sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Hasan Baitaki SK. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita kita selalu diberi kesehatan, diberi semangat. Soalnya kita kesempatan sudah, insya Allah sudah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan workshop hari ini bisa bersama dengan lancar dengan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara saya tutup, perkenankan saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dalam acara ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan oleh pemateri yakni Ibu Sumari Utami SPD. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Alex selaku Kepala Sekolah SMA Kreatif dan juga Bapak Ibu guru yang luar biasa semangatnya ya untuk mengikuti workshop pagi ini. Saya sebelum kita mulai, saya alurnya dulu ya Bapak Ibu, apa yang harus kerjakan. Nah, yang pertama di sini nanti adalah pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu banyak sekali. Salah satunya adalah RPP. Jadi nanti di sini saya ingin membuatkan Bapak Ibu untuk lebih mudah dalam menyusun RPP. Nah, salah satunya adalah panjenengan sudah diapresiasi oleh Mas Menteri ya. Dulu RPP itu banyak sekali berlembar-lembar, sekarang cukup hanya 1 lembar. Dan nanti hanya 5 menit menyusun Bapak Ibu sudah selesai. Karena di situ ada ya. Jadi nanti ketika ada pengawas atau Pak Arif yang menanyakan tentang kesiapan dari Bapak Ibu untuk menunjukkan RPP-nya, jadi tidak ada alasan. Nanti Pak Arif. Apalagi nanti ini kan sebentar lagi adalah penyusunan kurikulum, ya. Kurikulum setiap tahun itu kan pasti kita susun. Salah satunya RPP itu kan masuk di dokumen 3, ya kan? Nah ini biasanya yang sering saya dengar itu dari kurikulumnya ini untuk meminta Bapak Ibu memberikan RPP yang terbaru gitu. Nah, salah satunya ini persiapannya ini. Kemudian berikutnya tentang RPP yang diminta dalam akreditasi itu bagaimana supaya nanti itu kita itu sudah mempersiapkan akreditasi yang tahun 2023 itu kita siapkan dari sekarang. Dalam RPP itu juga ada tingkatannya Bapak Ibu pada level 1, 2, 3, dan 4. Nah Bapak Ibu nanti mintanya di sekolah ini itu mendapatkan level berapa untuk RPP Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu itu saya yakin pasti merasa memiliki ya di SMK Kreatif ini. Kalau sudah memiliki ya pasti mencintai ya. Kalau sudah mencintai apapun pasti dilakukan. Nah di sini masih banyak yang bujang kalau sudah menikah semua ini. Banyak yang bujang ya. Itu kalau bagaimana panjenengan kan sudah bisa merasakan apa jatuh cinta ya. Nah, kalau panjenengan itu mencintai SMK Kreatif apapun masih diberikan yang terbaik juga SMK Kreatif. Nah, yang diminta di akreditasi itu Bapak Ibu ya, RPP itu kalau hanya level 1 itu ya hanya sekedar membuat guru membuat RPP sudah, itu hanya level 1. Kalau di level 3 itu Bapak Ibu guru menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang ada, tetapi tidak menggunakan teknologi ya. Tetapi kalau di level 4 itu sudah ada TIK-nya. Bagaimana panjenengan itu bisa memanfaatkan internet atau sosial media untuk anak-anak. Itu sudah masuk level 4. Jadi intinya nanti Bapak Ibu itu harus bisa mendesain ya, mendesain RPP itu yang menggunakan teknologi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Dan juga Bapak Ibu menunjukkan keinovatifan kreatifnya itu bagaimana dalam pembelajaran. Karena itu juga nanti dinilai. Dan juga Bapak Ibu nanti kalau asesornya itu menginginkan adanya simulasi ya, simulasi dari Bapak Ibu mengajar. Nah, nanti setelah workshop, ya kan, saya nanti
sudah dengan Pak Arif sudah berunding katakan itu ya, saya nanti minta Bapak itu 3 orang yang mewakili untuk saya supervisi ya. Tapi yang pertama saya memang menunjuk kurikulumnya dulu, karena kurikulum adalah sebagai contoh ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena biasanya kurikulum ini kan istilahnya tukang obrak-obrak ya. Kalau kamu obrak-obrak tapi kalau belum ya, kalau belum ini selesai kan ya pasti ini Bapak Ibu kan belum selesai kalau obrak-obrak ya. Jadi kasih contoh dulu, teladan dulu. Ya Bu Amin ya, siap ya? Siap. Tapi nanti yang 2, karena Bu Amin saya tunjuk, Bu Amin juga saya beri kesempatan untuk menunjuk temannya, orangnya. Jadi nanti dipersiapkan. Jadi ada tidak lanjutnya Bapak Ibu ketika sudah workshop, kemudian RPP yang panjenengan susun nanti harus sama yang jenengan pergunakan di kelas itu, bagaimana alurnya itu harus sama. Ya, nanti soalnya asesornya juga tidak seperti itu. Jadi ketika akreditasi panjenengan sudah siap. Terus apakah nanti hanya 3 orang? Tidak ya, pasti kebagian nanti dilanjutkan oleh Pak Arif. Ya, karena tugas dari kepala sekolah memang adalah supervisi ya. Jadi 1 tahun itu memang Bapak Ibu guru itu wajib ya disupervisi. Jadi saya hanya 3 saja, nanti lanjutnya Pak Arif. Jadi intinya Bapak Ibu nanti panjenengan harus mendesain bagaimana nanti supaya anak-anak itu senang ya. Muaranya tujuan dari pembelajaran itu adalah student well-being Bapak Ibu. Di student well-being. Jadi saya nanti memberikan instrumen apa-apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk supervisi. Kemudian terakhirnya adalah instrumen untuk siswa. Jadi panjenengan nanti juga dinilai oleh siswa. Apakah Bapak Ibu ketika mengajar itu siswa itu nyaman, ya? Itu intinya. Jadi nanti ada penilaian dari siswa untuk Bapak Ibu. Sedikit mengutip dari Pak Nadiem ya. Semua tujuan dari pembelajaran itu di Merdeka Belajar. Nah, sekarang kita pasti sering ya mendengar istilah Merdeka Belajar. Itu kan ada episode Merdeka Belajar. Dan salah satunya pertama, episode pertama itu adalah tentang tidak adanya ujian nasional. Kemudian penyederhanaan RPP. Itu termasuk episode Merdeka Belajar. Dan muaranya tujuannya adalah Bapak Ibu ada yang tahu apa? Tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang nanti ada di situ. Oke, sekarang saya langsung saja ya. Langsung Pak. Nah, ini tadi yang sudah disinggung oleh Pak Arif ya. Hari ini kita posisinya kan di sini Bapak Ibu ya, di new normal. Yang saya perhatikan tadi semua sudah katakan protokol kesehatan ya, sudah pakai masker semua Bapak Ibunya, kemudian jaga jarak ya. Dan saat pandemi seperti ini, ketika kita mau melakukan mulai PTM ya, naik lagi ya, zona merah lagi kan ya, apa ini oranye atau apa coba ini ya. Nah, itu
Jangan sampai utara. Aduh, nanti apa ini ada penundaan lagi gitu ya. Sekarang sini arahan kebijakan dari Pak Menteri ini kan sesuai dengan surat edaran yaitu nomor 14 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu ketika menyusun RPP dengan hanya 3 komponen ini, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sama asesmen ini sah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada minta, oh ini kalau tidak dicantumkan ini tidak masalah, karena di dasar hukumnya ada. Itu tadi surat edaran dari Pak Menteri itu tadi. Nah, lanjut Pak. Nah, ini dulu ini versi yang lama ya Pak Ibu. Di sini dulu ada 13 komponen yang harus dicantumkan di RPP. Ini mungkin satu RPP itu ada berlembar-lembar, mungkin sampai 10 lembar ya, harus ada materi, kemudian apa itu soal-soalnya harus dicantumkan begitu ya. Nah sekarang hanya cukup ini saja Bapak Ibu. Kalau ini kan sudah biasa ya, ini adalah identitas sekolah kita ya kan. Kemudian komponen. Nah ini tadi yang saya tunjukkan hanya 3 komponen ini. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Untuk yang lain tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa, cukup kita simpan ya. Di misalkan penilaian atau materi-materi itu tidak harus dicantumkan di sini. Berikutnya Pak. Nah, ini yang secara ideal dalam menyusun RPP ini pasti terintegrasi dengan lintas KD atau yang lain. Ini secara ideal Bapak Ibu, tetapi kalau misalkan belum secara ideal ya tidak masalah, tapi nanti saya minta ini aja dari 4C-nya. Atau Bapak Ibu 4C mungkin ada yang sudah tahu. Kritis, terus apa lagi? Kreatif, kolaboratif, terus komunikatif ya Bapak Ibu. Nah ini bagaimana yang biasanya sering ditanyakan ini, terintegrasi dengan mapel yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mapel yang lain, contohnya misalkan kayak sejarah, bisa tidak bekerja sama dengan mapel yang lain? Bisa, saya kira bisa ya Bapak Ibu. Kita eksplor ya kemampuan kita ya, kita eksplor kemampuan kita ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan sesama teman sejarah. Contoh misalkan dengan bahasa Indonesia bisa tidak? Bisa, katakanlah bagaimana mengenalkan anak-anak itu tentang tokoh-tokoh ya. Tugas itu tidak harus mengacu kepada kurikulum atau materi yang panjenengan ajarkan ya. Bisa Bapak Ibu, misalkan contohnya anak-anak diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang ada di Jombang. Nah ini salah satu tokohnya kan di yang pendiri ini ya Bapak Ibu ya, yang kemarin haul ya Bapak Ibu ya, Bapak Kyai Haji Wahab Baskulo. Nah, misalkan itu ya, suruh anak-anak itu mengenal beliau ya. Tokoh-tokoh di Jombang banyak sekali, jangan sampai anak-anak ini tidak mengenal tokoh-tokoh yang ada di Jombang. Nah, salah satunya itu seperti itu, kita memberikan pembelajaran yang kreatif. Kalau misalkan anak-anak suruh cari tentang gambaran atau bagaimana sih perjuangan beliau, nah bisa nanti disampaikan dalam bentuk puisi, kan bisa kerjasama dengan bahasa Indonesia itu. Apakah selalu puisi itu selalu misalkan
harus dibacakan. Tidak harus Bapak Ibu itu nanti ke pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang akan digalakkan oleh Kemendikbud ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu apa sih hari ini yang disenangi siswa-siswanya apa? Yang paling booming gitu. Apa Bapak Ibu? Sekarang kayak TikTok gitu ya. Iya. Sekarang boomingnya TikTok ya. Ya itu kita gunakan tidak apa kalian diberi tugas berbuat video atau membacakan puisinya, buat video tentang apa? Biar anak-anak tidak bosan tentang tugasnya. Biasanya ada yang ini, kerjakan halaman ini share. Ya kan itu hal ya. Tapi di sini tidak ada ya. Ada. Apa itu anak-anak halaman sekian, ada sekian ya. Kerjakan halaman ini dikumpulkan besok tanggal sekian share. Tapi anak-anak kan juga bingung Bapak Ibu. Kita itu kan ya ada tidak pernah ketemu, ya kan. Kemudian belum pernah diterangkan. Kita itu mintanya tugasnya anak-anak itu sempurna. Nah, salah satunya tadi ya, kita beri apa yang rasa nyaman anak-anak itu, tugas-tugas yang nyaman gitulah, ya, yang tidak memberatkan anak-anak, apalagi dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian nanti ini ke paginya ini Bapak Ibu ya, tadi yang sudah disampaikan. Nah, kalau ini tuh bagaimana anak-anak itu memanajemen dirinya sendiri agar bisa nyaman dalam belajar, ya kan? Nah, untuk mengenali potensi kecerdasan majemuk siswa ini tadi yang saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi misalnya tadi anak-anak tentang pembelajaran katakanlah membuat puisi, ya kan? Anak-anak itu tidak harus membuat puisinya ditulis. Kalau yang suka nulis, ya pasti tidak masalah. Makanya diberi kesempatan untuk dalam bentuk poster. Ada yang suka dalam bentuk poster. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya ya. Karena saya itu suka menulis, maka akan cepat menulisnya. Kalian ada suka menulis. Nah seperti itu. Itu saya ambil juga salah satunya dari materi guru penggerak Bapak Ibu ya. Materi guru penggerak salah satunya itu. Nah, karena saya pesan ketika di Jombang itu dibuka guru penggerak, saya harap nanti ada dari SMK Kreatif ini yang istilahnya lolos, ya. Dan caranya bagaimana? Bapak itu kan pasti ikut di NGNP toh. Nah itu lewat SIM PKB Bapak Ibu. Nah sekarang lewat SIM PKB-nya ini belum ada kendala. Nah, silakan nanti bisa koordinasi dengan operatornya. Nanti lanjut Pak. Kalau identitas ini biasa ini sudah hafal, ya kan. Kemudian berikutnya, nah ini kalau tujuan pembelajarannya yang dicantumkan ini disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau misalkan nanti dalam bentuk daring, nah biasanya pakai apa ini Google atau Jimin atau Zoom. Kenapa Pak Ibu pakai Zoom itu yang ada sini ya? Kuota. Masalah di kuota kalau pakai Zoom. Sinyal juga di sini sinyalnya bagus. Bagus ya Bapak ya. Ya walaupun tidak setiap kali itu kita melakukan pembelajaran pakai Zoom, paling tidak pernah ya, jadi anak-anak kan mengenal tentang Zoom itu apa ya. Nanti di sini kan Bapak Ibu bisa mendesain tujuannya sendiri. Tapi yang di sini nih ya, tadi yang 4C ya kan, ini ya, bisa ada ya kolaborasi, kritis, kreatif dan komunikatif ini. Berikutnya Pak. Nah, nanti saya mintanya di sini Bapak Ibu, di kegiatan inti, jangan desain gimana tadi
memunculkan 4C tadi, ya kan? Muncul 4C, ya. Kemudian juga menunjukkan kekreatifan Bapak Ibu. Gimana supaya pembelajaran yang Bapak Ibu tampilkan itu menyenangkan. Nah, nanti sudah ada aplikasinya. Dengan sekarang itu sudah membayangkan sih. Misalkan nanti masuk di kelas 10 atau kelas 11, nanti anak ini kalau materi X supaya anak ini nyaman, saya harus bagaimana? Bapak Ibu di sini saya lihat masih mudah-mudahan energik. Terus kalau diajak lari kencang ini pasti bisa, ya. Apalagi tadi ya Pak Arif sudah bilang semuanya ya, semua masih muda ya. Kepala sekolahnya juga muda, jadi semua cocok ya. Jadi sih nanti jenengan harus benar-benar nanti itu benar-benar harus mengeluarkan energinya nih. Mau diapakan ya siswa-siswinya nanti supaya muncul ini dan ya suasana pembelajarannya yang menyenangkan gitu. Kemudian berikutnya Pak, kalau yang ini sudah biasa ya Bapak. Nah, sekarang ini yang tadi saya sampaikan ini. Tidak bisa ya Pak, yang ini tadi ya, tujuan muara dari kita melakukan pembelajaran itu adalah di profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 ya, profil pelajar Pancasila, ya kan? Ya, salah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau saya yakin di sini nih, kalau yang nomor 1 ini pasti juara Bapak Ibu anak di sini ya. Karena sudah sudah gabung dengan pondok ya, pasti sudah dilakukan ya. Nah, nanti ini juga soalnya ini sudah saya menyinggung sedikit tentang akreditasi ya. Bagaimana di situ kan ada levelnya. Anak-anak sudah membudaya di lingkungan sekolah itu sudah membudaya tentang suasana religius. Salah satunya apa contohnya? Yaitu tentang setiap mau memulai pelajaran itu berdoa. Nah, saya yakin di sini sudah melakukannya. Nah, itu nanti kalau asesornya itu hanya diberi catatan apa mungkin juga apa istilahnya tidak percaya ya Pak Ibu, pasti ada wawancaranya dengan siswa. Apakah itu sudah membudaya atau belum? Apakah anak-anak itu mau berdoa? Itu ketika ada yang menyuruh, ya, bukan ya langsung sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Kemudian salam, sapa itu juga harus menjadi suatu kebiasaan. Ya, bukan hanya itu tadi hanya melaksanakan tata tertib. Nah, itu levelnya juga sudah beda. Ya, jadi nanti di sini itu harus membiasakan dan tidak hanya siswanya saja tapi juga Bapak Ibu. Kemudian sini langsung aja Pak apa tuh keterangan-keterangannya. Yang nomor 2 ya. Kebudayaan global itu intinya begini Bapak Ibu. Ketika panjenengan itu kan sudah tahu istilah pendidikan kebalikan, bagaimana kita menghargai bertoleransi tentang suku, agama. Kita tidak hanya dalam satu negara atau dalam satu wilayah, tetapi kita juga harus menghargai semua itu di seluruh negara. Intinya seperti itu untuk globalnya ya. Berlanjut Pak.
Jadi kalau gotong royong, nah, gimana Bapak Ibu untuk gotong royongan ini di daerah Bapak Ibu ini, apakah masih suasananya masih kental untuk gotong royong atau gimana? Masih kental ya Bapak ya? Jadi masih tetap terjaga. Nah, bagaimana itu suasana gotong royong itu juga menjadi sikap ya dari anak didik kita. Selanjutnya Pak, yang mandiri. Lanjut aja Pak. Bernalar kritis. Nah ini bagaimana Pak? Kalau panjenengan siapa ini Pak siapa ini Bapak? Kalau bernalar kritis gimana Pak? Tentang memotivasikan materinya itu Ya. Jadi kurang dari matematika mungkin. Ya Pak. Hanya anak-anak itu sering bilang, Pak, matematika ini kalau di dunia nyatanya itu kita apa kegunaannya? Terus kita kalau bisa ini nanti sampai di mana? Kita bisanya sampai apa sih? Kasih juga bisa jadi itu. Itu yang sering ditanyakan. Tapi kalau dari rumah, tapi kita nanti SPLJV itu kan, kalau untuk matematika saja kan kita bingung. Berarti intinya anak-anak itu sering bertanya kegunaannya gitu Pak. Iya, kasih materi. Nah dari situ ya berarti anak-anak itu sudah kritis kadang gini, kenapa saya belajar ini berada gunanya enggak ya? Itu sudah sering itu ya pertanyaan anak-anak itu. Nah, makanya Bapak Ibu ya jangan sampai menjawab wis tau sinau-nau iki wis ora kurikulum wis pokoke iki ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tuh tadi harus mengeksplor diri kita. Apanya dunia sekarang itu kayak dunia yang ada di genggaman kita. Ya enggak Bapak Ibu. Karena pegang HP itu sudah menggenggam dunia ya. Ya. Mau pesan makan, nanti biasanya itu ibu-ibu ini mau pesan makan apa harus ada nutul ya. Kalau di pembelajaran sudah luar sekali juga kan ya. Gunanya untuk apa? Misalkan faktor itu untuk apa ya? Jadi Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan tentang kegunaan ini. Gunanya belajar integral, ya, faktor, atau diferensial ya, macam-macam. Ini kalau matematika ya, contoh-contoh yang lain kan masih banyak juga. Mungkin dari sampai sini ada yang ditanyakan Bapak? Kira ini sudah selesai ya, kita langkah ke 6 saja, nanti langsung ke berikutnya Pak. Lanjut yang berarti ya nanti tugasnya Bapak Ibu. Saya hanya minta 1 KD selesai hari ini. Jadi kan saya tunggu langsung dalam bentuk print out ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sebelum Bapak Ibu mengerjakan nanti saya di aplikasi. Sebelum ke aplikasi kita lihat dulu video. Nah ini nanti Bapak Ibu setelah lihat videonya nanti senyum-senyum ini. Masuk dalam tipe mana saya sebagai guru ini ya. Tipe A, B, atau C.
Atau kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu semangat ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Atau kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu yang sekolah di sini. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok aku terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore ngajak ibu jaga warung. Nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai di belakang malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ini semua sudah pada senyum-senyum ini masuk dalam tipe kurikulum mana ya Bapak Ibu? Apakah tipenya A atau B atau C? Nah, saya tidak akan mengomentari tentang Bapak Ibu ya masuk tipe mana tidak. Dengan melihat video tadi, saya yakin Bapak Ibu itu sudah tahu tentang tipe yang mana ya saya ini ternyata. Nah, dengan tahu video tersebut, ya kan, saya juga sangat yakin bahwa Bapak Ibu mulai sekarang itu sudah pasti ingin menjadi guru yang tipe paling ideal di video tadi, ya kan. Jadi saya tidak akan mengomentari harus begini ini. Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cuma saya juga ingin tahu gimana sih perasaan Bapak Ibu setelah melihat video tersebut. Sambil saya ingin mengenal dari Bapak Ibu ya, supaya saya tidak kenalnya sama Bu Afi saja ya. Bu Reni. Nah, Bu Reni ngajar apa Bu Reni? Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Bu Reni sudah ngajar berapa tahun? 4 tahun di sini juga atau di sekolah mana? Di sini aja ya. Sekarang bagaimana sih perasaan Bu Reni tentang melihat video tadi, Bu? Coba lebih ceritakan perasaannya. Terus setelah tahu video itu harus bagaimana ya Bu Reni? Setelah saya tadi melihat video tersebut ya Bu, ternyata memang ada berbagai macam istilahnya
dari Bapak Guru ya. Apa Bapak Guru? Ada berbagai macam cara dari Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak atau peserta didik. Dan setelah melihat video tersebut ya Bu, saya merasa saya harus mengintrospeksi diri saya sendiri. Saya termasuk tadi yang bagaimana, yang dalam tipe yang A, B atau C atau yang terakhir. Terus setelah melihat video tersebut saya merasa bahwa saya harus bisa menjadi murid yang ideal bagi anak-anak seperti yang tipe yang ada di salah satu video tersebut, yang menurut saya yang paling terakhir dan guru yang paling terakhir seperti itu. Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Sudah. Terima kasih ya Bu Reni. Bu Reni sudah menganalisa tentang video nanti yang luar biasa. Apa yang dianalisa Bu Reni tadi, dan beliau pun juga sudah menimbulkan ya, bagaimana langkah apa nanti yang akan ditempuh ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya di situ si Anton itu tadi ya, kasihan si Anton ya, belum apa dimarahi saja ya. Nah intinya kita kalau ke anak-anak itu tanya dulu Bapak Ibu, kenapa, pasti ada alasannya kenapa anak-anak itu seperti Anton ya kan. Bukannya berarti saya ini buku sungai ini cuma iso ngomong ngerti keadaannya di lapangan gitu ya. Biasanya seperti kadang-kadang kita itu juga apa ya istilahnya dikit-dikit gitu ya. Kalau ada peserta didik yang buat istilahnya. Nah, satu lagi ya Bapak Ibu ya, atau mungkin ada ya Bapak Ibu yang lain, silakan ya, kita bisa berinteraksi supaya nyaman gitu. Atau ada yang ingin memberikan curahan hatinya? Itu tadi saya ambil dari itu Bapak Ibu, materinya belum jelas, salah satunya itu ya, salah satunya itu. Ini Ibu, silakan Bu. Pakai itu aja Bu. Dan nanti suara siapa nih? Bu Ija, Bu Linda. Biar suaranya keras singkat lagi. Silakan Bu Linda. Tadi kalau dari video tadi, insya Allah saya sudah menjalankan yang terakhir Bu. Dan dari pengalaman saya pribadi yang menjalankan yang terakhir itu, kebanyakan emang anak ini seperti itu. Jadi itu kita tuh benar-benar harus menggali kenapa sih kok dia seperti ini. Dan pasti itu ada terbelakangnya di mana entah itu keluarganya yang bermasalah, entah itu di pondok dia itu sebagai kayak misalkan apa biasanya itu dalam. Jadi itu akhirnya seperti itu. Terus kenapa orang menjaga kemarin ada acara pondok, terus akhirnya dia itu sampai malam di panitia nggak bisa orang seperti itu. Jadinya memang benar-benar itu guru itu harus benar paham. Jangan apa ya istilahnya menjas, oh si A ini telatah, si B ini, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu apa sih mereka seperti itu. Gitu. Karena mereka pun kalau di zaman sekarang itu sebenarnya dengan dulu gitu, awal kelas itu sebenarnya kita suruh lari gitu ya, atau mungkin dia teringat sendiri sampai jam terakhir gitu ya. Hal sekarang itu nggak ada seperti itu, tapi kita benar-benar harus mendalami siswa. Apa sih alasan mereka, memotivasi siswa, pendekatan secara emosional. Kalau tak mengajar hanya menyampaikan materi itu mudah, tapi yang mendidik siswa untuk tetap memenangnya jadi supaya bisa menghargai guru itu yang perlu kita apa ya istilahnya saat itu benar-benar yang sangat perlu. Jadi kita tuh nggak hanya terpampang pada mungkin tahun ini harus selesai satu bab ini, tapi yang penting itu materi dan disampaikan dengan baik, bagi anak yang mereka dapat diaplikasikan dalam lingkungan sekolah. Luar biasa Bu Linda, ini apa ini
Bu Linda yang termasuk Bu ideal ini ya, bisa menyelami anak didiknya. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu, kita harus tahu kondisinya siswa kita, jangan langsung kita ini memarah-marahi, istilahnya disentuh hatinya Bapak Ibu. Pasti insya Allah anak-anak itu juga akan berkarakter yang baik. Mungkin ada lagi yang mau mencurahkan isi hatinya atau tanya tentang apa saja, silakan. Nah, seperti Bapak Ibu ini kan intinya melayani murid, ya, melayani murid sama dengan saya. Saya adalah juga pelayan dari Bapak Ibu ya. Kita berikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita ya. Saya hanya pesan, berikanlah yang terbaik di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Dimanapun Bapak Ibu bekerja, berikanlah yang terbaik ya. Kalau Bapak Ibu bekerja di kreatif, ya berikan yang terbaik di kreatif atau di mana saja ya. Berikanlah pelayanan yang luar biasa kepada anak-anak. Nah, sama saya juga pelayan dari Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan sesuatu yang sekiranya saya bisa, insya Allah pasti saya bantu ya. Jadi istilahnya itu sudah diubah mindsetnya Bapak Ibu tentang istilahnya pengawas ya. Jadi kalau nanti ada supervisi dari pengawas itu, di pikiran Bapak Ibu itu jangan ada rasa takut atau gimana. Kita cari solusi ya Bapak Ibu, di sini kita cari solusi. Apa sih yang menjadi kendala Bapak Ibu dalam mengajar? Kita sharing bersama-sama, kita cari solusinya. Intinya di situ supervisi. Jadi supervisi itu nanti bukan menyalahkan benar salahnya Bapak Ibu mengajar, tidak ya. Itu sudah bukan zamannya Bapak Ibu. Ketika jenengan mengajar, terus saya itu langsung salah kamu mengajar ya. Dan itu memang tidak diperbolehkan ya. Nah, kita cari solusi bersama-sama. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke aplikasinya Pak. Ini sebenarnya sudah bapak saya berikan ya ke Dewi itu ya. Nah, cuma saya kan belum tahu hasilnya ya. Nah, kalau di sini ini nanti panjenengan bisa mengganti SMK-nya langsung bisa diketik Pak ya, langsung diganti itu di semuanya. Sudah bawa sinapus ya Pak ya, sudah bawa sinapus ya, maksudnya di berpakai ya. Nanti kan tinggal kopi ya, masukkan ke sini.
suami saja ya Bapak Ibu ya. Belas 12 Juli ya mulainya ya Pak ya. 12 Juli 21.